Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dalam silaturahmi ini saya akan memakai kata anak-anakku untuk lebih akrabnya secara kekeluargaan. Anak-anakku, para alim ulama, para pengasuh pondok pesantren, para pengusaha, dan juga yang berada sebagai pegawai negeri di pemerintahan. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir batin. Alhamdulillah, setelah kita 1 bulan penuh berperang melawan hawa nafsu, yang sering saya katakan, kalau Menteri Agama sudah mengumumkan tanggal 1 Ramadan, itu berarti bagi seluruh umat Islam peperangan dimulai. Peperangan melawan hawa nafsu untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela, untuk diganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Misalnya sifat rasa sombong, merasa lebih daripada orang lain. Pada bulan Ramadan kita ganti dengan sifat tawadu, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Semua sifat-sifat yang tercela, apakah itu sifat sombong, sifat tamak, sifat serakah, sifat dendam, sifat hasud, sifat iri hati, itu sifat-sifat yang tercela. Selama bulan suci Ramadan ini telah kita cuci seluruhnya supaya jiwa kita ini jadi bersih, sehingga kita sekarang keluar daripada bulan Ramadan ini dalam hadis Rasulullah, kayaumin waladathu ummu, sebagaimana hari ketika dilahirkan oleh ibunya, bersih, tiada berdosa. Oleh sebab itu, modal yang kita peroleh dalam bulan suci Ramadan untuk tetap kita kerjakan di luar bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan sebagai latihannya, yang akan hasilnya tentu akan kita pakai di luar bulan suci Ramadan. Walaupun kadang-kadang ada kata-kata yang salah kaprah. Kadang-kadang orang memperingati ketika bulan suci Ramadan, jangan berbohong bulan suci Ramadan. Lalu seolah-olah kalau mau berbohong nanti di luar bulan suci Ramadan. Ini sebenarnya tidak benar. Kita tidak boleh berbohong dalam bulan suci Ramadan dan juga di luar bulan suci Ramadan sama saja. Cuman dititik beratkan ketika bulan suci Ramadan karena kita sedang mencuci diri kita dari sifat-sifat yang tercela diganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Maka marilah seluruh anak-anakku, para kiai, kembalilah sekarang pada tugasnya masing-masing. Pondok-pondok pesantren nanti insya Allah minggu-minggu depan mulai dibuka, karena saya yakin pondok pesantren ini asal ketika masuk dalam keadaan sehat, insya Allah kita terisolasi di dalam pondok pesantren. Tentu nanti kehidupan di pondok pesantren mungkin ada perubahan, ya sesuai dengan kata-kata new normal, normal yang baru. Artinya mungkin kunjungan dibatasi, mungkin di pondok pesantren tempat cucian tangan diperbanyak dengan kehidupan-kehidupan yang baru. Mungkin yang biasanya para santri terlalu rapat, kemudian mungkin akan diatur jaraknya sesuai dengan protokol Kementerian Kesehatan. Karena di dalam kita menghadapi penyakit seperti virus corona ini ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita berusaha untuk menggunting
penyebaran corona ini dengan mengikuti petunjuk protokol dari Kementerian Kesehatan. Karena itu ahlinya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kedua, di samping kita berpegangan secara ilmiah kepada protokol Kementerian Kesehatan, tetapi kita dalam agama juga diajarkan yang disebut tawakal. Kita lalu berserah kepada Allah. Kalau dua ini dipadukan antara protokol Kementerian Kesehatan dengan sifat tawakal kepada Allah, insya Allah kepanikan tidak ada. Orang yang panik itu orang yang hanya bersandarkan kepada ilmiah, hanya bersandarkan kepada yang dohir. Tawakalnya tidak ada kepada Allah. Ini yang menyebabkan mereka itu panik. Nah, kita umat Islam kedua-duanya kita pegang. Protokol Kementerian Kesehatan kita pegang sebagai ikhtiar sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Tapi tidak semata-mata dengan ikhtiar saja kita bertawakal kepada Allah. Karena segala sesuatu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali pernah menyatakan, kalau kau dikejar oleh anjing helder yang besar, tentu engkau jangan melawan, pasti kalah. Lalu bagaimana caranya? Hubungi siapa yang punya anjing itu. Kalau hubunganmu baik dengan yang punya anjing, datangilah yang punya anjing. Kasih tahu bahwa anjingnya sering menggonggong. Insya Allah, kalau kita hubungan dengan orang yang punya anjing itu bagus, insya Allah anjingnya tidak menggonggong lagi. Ini seluruhnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya Allah. Yang di langit, yang di bumi semuanya miliknya Allah. Jadi di samping kita berpegangan kepada protokol Kementerian Kesehatan, mari kita mendekati pemiliknya langit dan bumi. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dekati dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak ibadat, dengan memperbanyak doa. Kita mendekati kepada pemiliknya. Pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang di langit dan bumi hanya tunduk kepada pemiliknya. Kalau Allah mau mengangkat penyakit ini, insya Allah akan terangkat. Oleh sebab itu, dalam keadaan kita sekarang ditimpa musibah virus corona ini, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat 5 waktunya, solat berjamaahnya, zikirnya dan doanya, kita minta kepada Allah bahwa semuanya itulah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada pemiliknya. Jangan sebaliknya, kita hanya berpegangan pada protokol Kementerian Kesehatan, kita lalu menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemiliknya. Ini menurut agama langkah yang keliru. Jadi kita memadukan antara dua langkah kita. Langkah pertama mengikuti protokol Kementerian Kesehatan. Kemudian setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Kita sudah cuci tangan, kita sudah pakai masker. Setelah itu kita tawakal kepada Allah. Karena bagaimanapun yang namanya isolasi itu tidak menjamin suatu keselamatan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ainama kuntum yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana kalian berada, pasti kalian akan menemui mati. Walaupun kalian mengisolasi diri di suatu menara yang tinggi dan kokoh, pasti mati itu menemui kalian. Nah, dengan sifat usaha ikhtiar secara ilmiahnya dipadukan dengan sifat tawakal kepada Allah, inilah yang insya Allah akan menjadikan kita tentram. Para kiai, para pengasuh pondok pesantren dan para pengusaha, seluruh santri-santri pondok pesantren Roman, karena saya yakin bahwa santri-santri pondok pesantren itu berada di mana-mana, baik di pemerintahan maupun di lapangan pengusaha maupun yang di bidang pendidikan pondok pesantren. Marilah kita sekarang
mulai kembali lagi kita normalkan situasi ini dengan tetap berpegangan kepada protokol Kementerian Kesehatan, dan kita berpegang pula kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan kedua-duanya ini akan membawa kita insya Allah selamat dan membawa ketenangan. Anak-anakku sekalian, khususnya para pengasuh pondok pesantren, mari normalkan pondok pesantren ini dengan sebaik-baiknya, kembali untuk kita berjuang di bidang pendidikan, di bidang pengajaran, sehingga kita akan mencetak masa depan anak-anak bangsa ini, anak-anak bangsa yang beriman kepada Allah, anak-anak bangsa yang berilmu, ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa disasari dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali inilah yang saya sampaikan dalam silaturahmi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat virus corona ini min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina ammah. Mari kita dengan doa kepada Allah, kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihatu biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamtana wa umur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim.